Kutipan Babat Tanah Jawi tentang Perang Suksesi Jawa ke-1, episode ke-5. Dua Punggawa Kartosuro kecewa dengan sang raja. Adipati Sampang masih dilanda kemarahan yang sangat. Harga dirinya merasa direndahkan. Raja bocah kemarin sore itu seolah menampar wajahnya. Segera sang adipati menyiapkan prajurit andalan Madura. Ada 2000 prajurit berani mati. Adipati Madura rasa-rasanya hendak segera menyerang istana. Tetapi lama-lama sadar bahwa dirinya hanyalah seorang abdi. Kemarahannya surut, tetapi sakit hatinya tak segera sembuh. Adipati Sampang mengundang Adipati Surabaya ke kediamannya. Tak lama kemudian Adipati Surabaya datang. Waktu itu Adipati Surabaya juga mempunyai masalah dengan sang raja. Wilayahnya akan dibagi dua, namun belum dilaksanakan. Berkata Adipati Sampang, "Kanda Adipati Surabaya, aku hendak meninggalkan sang raja. Karena perbuatan raja itu sudah sangat nisnah. Ayo Kanda, kita ke Kapugeran menghadap Kanda Pangeran Puger. Dia lebih pantas menguasai tanah Jawa, lebih berbudi, belas kasih kepada bawahan, tenang dan bijaksana." Kedua punggawa segera berangkat ke Kapugeran. Saat itu Pangeran Puger sedang bermunajat di pertapaan. Kedua punggawa diterima di pertapaan. Pangeran Puger bertanya, "Dinda, ada apa malam-malam kalian datang?" Kedua punggawa menyembah. Adipati Sampang berkata sambil menangis, "Duh Paduka, kedatangan saya untuk meminta agar Paduka mau merebut negeri ini. Paduka yang menjadi raja. Kami berdua sanggup menjadi panglima perang. Kalau Paduka izinkan, sekarang juga saya ke istana untuk memporak-porandakan istana bersama Kanda Adipati Surabaya." Pangeran Puger tertawa dan berkata, "Dinda, jangan bicara yang tidak-tidak. Durhaka kalau engkau melawan sang raja. Raja adalah penjabaran dari Tuhan. Aku tidak akan merebut takhta. Tugasku hanya mengasuh saja." Adipati Sampang menyembah dan berkata, "Itu benar kalau sang raja Lestari memegang pesan mendiang Kanda Raja dulu. Pesan Kanda Raja dulu kepada Ananda Raja, tidak boleh aniaya kepada Paduka dan saya. Sekarang dia telah berbuat sia-sia kepada Paduka. Dan saya pun mendapat perlakuan tidak senonoh. Juga kepada Kanda di Surabaya. Negerinya hendak diminta setengah. Maka sepantasnya Paduka membalas perlakuan sang raja yang buruk itu. Paduka tidak memulai, hanya sekedar membalas." Kedua punggawa lalu menceritakan apa yang menimpa mereka masing-masing. Pangeran Puger sangat kerepotan hatinya dalam menanggapi permintaan Adipati Sampang dan Adipati Surabaya. Hati pangeran menjadi sedikit goyah, tetapi disabarkan. Pangeran Puger tidak mau tergesa-gesa mengambil keputusan. Pangeran Puger berkata pelan, "Pulanglah dulu kalian berdua. Besok kembalilah. Aku pikir dulu semalam ini." Kedua punggawa minta pamit. Sementara itu penguasa Semarang, Ronggo Yudonagoro, sedang susah hatinya. Ada seorang Semarang bernama Ki Pusporogo yang mengabdi kepada sang raja di Kartosuro. Dia sangat dikasihi sang raja, sehingga diangkat kedudukan menjadi Tumenggung Jayaningrat. Kepada sang raja, Jayaningrat meminta negeri Semarang. Permintaannya itu didengar oleh Ronggo Yudonagoro, sehingga membuatnya prihatin. Dia kemudian berembuk dengan para saudaranya. Akhirnya memutuskan untuk mengutus seseorang ke Kartosuro. Ki Tanponoho yang ditunjuk sebagai utusan bersama Ki Sawunggaling. Dua utusan ke Kartosuro menemui Pangeran Adipati Puger untuk menyerahkan surat dari Ronggo Yudonagoro. Pangeran Adipati Puger segera membaca surat dari Semarang tersebut. Isi suratnya menyatakan, "Sembah dari Ronggo Yudonagoro di Semarang untuk Paduka Pangeran Adipati Puger yang dipuja-puja para kawula, berwatak bijak dan berbudi, serta penuh kasih kepada para abdi.
Hamba beranikan diri menyarankan kepada Paduka untuk keluar dari negeri Kartosuro dan mengundang Paduka untuk datang ke Semarang. Sudilah Paduka berdiri sebagai raja di Semarang. Tuan, Kumpeni mengharap-harap kedatangan Paduka. Si Kenol sakit hatinya. Juga Kumendur Seludriansah sakit hati. Juga di Betawi, Gubernur Jenderal Oropek Usdiman sakit hati karena telah ditinggalkan oleh Raja baru Kartosuro. Surat telah selesai dibaca. Dua utusan ditanya namanya. Mereka menjawab bernama Tanponoho dan Sawunggaling. Keduanya lalu diberi hadiah masing-masing 7 rial dan kain mori 1 lembar. Untuk Ronggo Yudonagoro, pangeran mengirim kain bekas pakai sang pangeran. Surat sudah dibalas dan kedua utusan memohon pamit. Namun oleh pangeran keduanya ditahan, karena Pangeran Puger ingat perkataan dua adipati tadi malam. Kedua adipati lalu dipanggil ke Kapugeran. Utusan dari Semarang disuruh menunggu. Malam harinya kedua adipati menghadap ke Kapugeran. Kepada kedua adipati, Pangeran Puger menunjukkan surat dari Semarang. Isinya satu kehendak dengan keduanya yang menginginkan Pangeran Puger menjadi raja. Kedua adipati merasa suka hatinya karena mendapat teman. Tanponoho dan Sawunggaling ditanya oleh Adipati Sampang. Dua utusan, siapa namamu dan apa kedudukanmu di Semarang? Dua utusan menjawab, hamba pembantu Ronggo Semarang, nama hamba Sawunggaling dan Tanponoho. Di Semarang menjadi patih yang membawai pasukan Semarang. Berkata Adipati Sampang, sampaikan suratku kepada anakku si Ronggo. Kedua utusan diberi pakaian dan uang masing-masing 10 rial oleh Adipati Sampang. Adipati Surabaya turut memberikan pula pakaian dan uang 10 rial kepada masing-masing. Dua utusan segera mohon pamit kembali ke Semarang. Sepeninggal kedua utusan, 3 punggawa andalan Kartosuro melanjutkan berbincang. Adipati Sampang berkata, kalau sudah sepakat seperti itu, Paduka sekarang hendak memulai dari mana? Pangeran Adipati Puger berkata pelan, Dinda, aku ingin mulai dari Demak. Kalau orang Kumpeni mau membantu, ya bagus. Kalau tidak juga tidak masalah, karena aku belum begitu percaya kepada mereka. Berkata Adipati Surabaya, benar pilihan Paduka. Dunia akan kembali bergeser. Adipati Sampang berkata, kalau begitu saya pulang dulu ke Madura untuk menyiapkan pasukan besar. Kanda Adipati Surabaya tetap tinggallah di sini agar tidak dicurigai. Sudah sepakat ketika pembesar. Para lurah Kapugeran sudah diberitahu semua. Semua menyambut rencana ini dengan sukacita. Kedua adipati diizinkan pulang. Paginya Adipati Sampang pergi ke rumah Patih Sumobroto diiringi pasukannya. Ketika melihat kedatangan Adipati Sampang, Patih Sumobroto kaget. Kemudian segera menyambut di pintu gerbang. Tangan sang Adipati digandeng lalu dibawa masuk ke dalam. Setelah duduk nyaman, Adipati Sampang mengatakan keperluannya. Berkata Adipati Sampang, Dinda Patih, pamitkan ke sang raja. Aku akan pulang ke Madura. Sudah 2 tahun aku tidak ziarah ke makam para leluhur di Madura. Ki Patih Sumobroto berkata, baik, sekarang kita menghadap sang raja, Anda mintalah pamit sendiri. Kedua pembesar kemudian masuk ke istana. Patih melapor kepada penjaga perihal keperluan menghadap raja. Sang raja berkenan menemui kedua pembesar tersebut. Sang raja berkata, apakah ada pekerjaan besar di Madura, sehingga paman akan pulang ke Sampang? Adipati Madura berkata, Paduka, tidak ada keperluan penting. Hanya sudah lama saya meninggalkan negeri. Sekarang ingin ziarah ke makam para leluhur di Madura. Sang raja berkata, baiklah paman boleh pulang, tetapi jangan lama-lama. Sang raja tidak mengira Panembahan Madura akan berbalik melawan. Oleh sang raja, Adipati Sampang diberi hadiah busana dan uang. Adipati Sampang menyembah dan keluar dari istana. Pasukan Madura segera berangkat. Sang Adipati membawa seluruh istri dan anak-anak.
Di sepanjang jalan, pasukan selalu waspada. Mereka tahu tuan mereka pulang ke Madura dengan perasaan marah. Singkat cerita, perjalanan pasukan Madura sudah sampai di negerinya. Sang adipati segera membuka gedung penyimpanan dan mengeluarkan harta benda untuk memberi hadiah kepada para kerabat dan prajurit. Para prajurit senang hatinya. Sudah terkumpul 7.000 prajurit berani mati. Sementara itu di Semarang, Demang Tanponoho dan Sawunggaling telah kembali. Surat balasan dari Pangeran Puger dan surat dari Adipati Madura telah disampaikan kepada Ronggo Yudonagoro. Ronggo Yudonagoro sangat bersukacita karena Pangeran Puger menyambut baik undangan darinya. Juga surat dari Adipati Sampang Madura menyatakan bahwa dirinya siap berganti raja. Mas Ronggo Yudonagoro menduga Kartosuro akan hancur. Penjaga negeri sudah akan menyeberang dan tiang negara sudah berpindah. Negeri Kartosuro ibarat digertak saja roboh.